Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Ya, ini hari ini kita minggu ke-11, yaitu mengenai cost volume profit analysis atau analisa BEP. Untuk kali ini di part 2 atau bagian kedua. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana cara menentukan jumlah barang yang harus dijual agar mencapai break even point atau mencapai target laba tertentu. Kemudian sudah menghitung jumlah penerimaan yang dipersyaratkan agar mencapai break even point atau mencapai target laba tertentu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas poin ketiga, yaitu menggunakan analisa break even point dalam menentukan produksi ganda, lalu menyiapkan grafik break even point volume, BEP harga, dan menjelaskan artinya, serta nanti ada beberapa contoh penggunaan break even point, analisa break even point. Oke, ini kemarin review sedikit ya rumus yang sering digunakan. Ya. Laba operasi sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Ini sebenarnya rumus kunci dari analisis CVP atau cost volume profit analysis. Ya. Dari rumus ini bisa diturunkan berbagai macam kasus atau persoalan. Di antaranya untuk menghitung break even point, kemarin sudah kita bahas. Kemudian juga menghitung berapa sih ya yang harus dijual untuk mencapai target laba tertentu. Itu juga pakai rumus dasar ya, analisa CVP. Kemudian bisa menentukan berapa yang harus terjual ya untuk mendapatkan ya operating income, misalkan kalau contohnya 15% dari sales revenue. Nah, itu bisa dihitung dengan CVP analysis. Kemudian bisa menghitung break even point dalam satuan dolar. Ya, kemarin rumusnya ya break even point dalam satuan dolar adalah fixed cost BEP, nah itu sama dengan fixed cost dibagi ini adalah CM rasio. Itu cara tercepatnya. Nah, kalau yang saya contohkan itu adalah step by step-nya. Tapi kalau CM rasio diketahui ya bisa langsung fixed cost dibagi CM rasio. Ini BEP dalam satuan dolar ya. Kemudian target laba dan target penerimaan itu juga bisa dihitung dengan CVP analisis. Nah, sekarang kita masuk ke BIP untuk multiple product. Ya, untuk dua produk, maka BIP keseluruhan bisa dihitung. Rumusnya TFC itu adalah total fixed cost dibagi 1 means TVC per total sales. Tapi ini dihitung dulu ya. Sekarang saya kasih warna beda aja. Jadi yang di bawah ini dihitung dulu TVC per total sales ya, dari 1 dikurangi ini. Kemudian BEP keseluruhan ya, kata lainnya TFC dikurangi MIR total. MIR itu adalah marginal income ratio atau CM rasio. Ya, jadi bisa dihitung ini cara rumus singkatnya ya. BEP keseluruhan untuk yang multiple product adalah total fixed cost dibagi CM ratio atau contribution margin ratio. Contoh ya, ini untuk multiple product analysis ada dua produk A dan produk B. Diketahui data penjualan, produksi atau penjualan itu 2000 unit. Untuk produk A, produk B 3000 unit. Biaya variabelnya 500.000 rupiah untuk produk A. Untuk produk B adalah 1.900.000.
Lalu biaya tetapnya untuk produk A adalah 250.000, sedangkan produk B 550.000. Harga jual per unitnya untuk produk A Rp500, produk B Rp1.000. Untuk nilai penjualannya, produk A 1 juta dan produk B 3 juta rupiah. Nah, dari data itu diminta menghitung BEP, ya, BEP keseluruhan. Jadi rumusnya TFC per 1 minus TVC per total sales, ya. Ini yang step by step, ya. TFC-nya, total fixed cost-nya berarti ini, ya, 250.000 ditambah 550.000 ketemu 800.000 dibagi 1 minus TVC, total variable cost. Total variable cost-nya 500.000 ditambah 1.900.000. Jadi 2.400.000. Total sales-nya 4 juta, ini dari nilai penjualan ini, ya, 1 juta ditambah 3 juta. Jadi BEP keseluruhannya ini 800.000 dibagi 1 min 2.400.000 per 4 juta ketemu 2 juta. Ini adalah break even point keseluruhan, 2 juta rupiah. Nah, kita bisa membreakdown BEP yang produk A berapa, BEP produk B berapa. Rumusnya ini sama, tapi ini tinggal ganti fixed cost untuk produk A. Yang ini adalah variable cost produk A, ini penjualan produk A. Jadi BEPA itu adalah fixed cost dibagi 1 min variable cost per sales atau total sales penjualan. 250.000 dari sini, ya. Ini produk A, lihat produk A. Fixed cost dibagi 1 min variable cost per penjualannya. Ketemu BEPA 500.000. BEPB juga bisa dihitung, yaitu fixed cost-nya B dibagi 1 min sini variable cost-nya B per sales-nya B, ya. Ketemu 1, ini 1.499 ini karena pembulatan, ya. Ini harusnya sih bisa pas 1.500.000. Jadi totalnya nanti 2 juta, ya. Itu menghitung BEP untuk multiple produk. Nah, sekarang kita melihat the profit volume graph atau grafik volume profit, ya. Ini mencerminkan hubungan antara profit atau laba dan sales volume atau volume penjualan. Contoh, the Tyson Company produces a single product with the following cost and price data. Nah, ini data dari Tyson Company. Diketahui total fixed cost, nya $100, variable cost-nya per unit $5, harga jual per unitnya $10. Nah, ini grafik, contoh grafiknya. Jadi ini sumbu X ini adalah profit loss, ya, yang sumbu X-nya adalah unit yang terjual, sumbu X-nya laba atau rugi. Jadi ini hanya grafik volume dan profit, ya, profit volume graph. Sini diketahui BEP-nya itu pada unit 20 unit terjual, ya. Lalu ada lagi the cost volume profit graph. Nah, kalau ini CVP, ya, biaya, volume, dan laba. Grafik biaya, volume, dan laba ini melihat hubungan antara biaya, volume, dan laba. Nah, kalau ini lebih komprehensif, ya. Sumbu X ini merupakan unit yang terjual, sumbu Y-nya ini adalah revenue atau pendapatan. Nah, pada grafik ini itu ada biaya tetap atau fixed expense, lalu ada biaya variabel, ya, fixed cost sama variable cost, ya. Di
biaya tetap dan biaya variabel ini kalau ditambah namanya total cost. Nah, ini grafik total cost di sini. Jadi fixed cost ditambah variable cost. Kemudian ada total revenue di sini. Nah, total revenue dikurangi total cost, maka ketemunya adalah profit atau loss ya, laba atau rugi ya. Kalau total revenue lebih besar maka profit, tapi kalau yang total cost-nya ini lebih besar dari total revenue maka rugi. Kemudian ada titik BEP, ini adalah break even point ya, perpotongan antara total cost dengan total revenue di sini. Nah, ini ketemu break even point itu berada pada penjualan 20 unit dengan pendapatan $200. Nah, seperti itu. Ya, ini data diketahui fixed expense-nya $100, variable cost-nya $5 per unit. Seperti itu. Nah, asumsi pada cost volume profit analysis ini ada beberapa asumsi. Yang pertama, analisis ini mengasumsikan a linear revenue function, jadi fungsi pendapatan yang linear dan fungsi biaya yang linear. Garis linear itu yang seperti ini, garis lurus ke kanan seperti ini. Nah, pada kenyataannya bisa jadi garisnya tidak lurus linear seperti itu. Jadi ini asumsi dalam CVP. Kemudian, the analysis assumes that price, total fixed cost, and unit variable cost can be accurately identified and remain constant over the relevant range. Jadi, analisis ini mengasumsikan bahwa harga, kemudian total biaya tetap, dan biaya variabel ini dapat diidentifikasi secara akurat dan relatif konstan ya, tetap ya, dalam range yang relevan. Relevan range itu kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini asumsinya itu berada relevance range di sini. Nah, kalau di dunia nyata kenyataannya kan bisa juga yang di sini, maka tidak berlaku lagi CVP grafiknya itu tadi. Selanjutnya, the analysis assumes that what is produced is sold. Dalam analisis ini juga diasumsikan bahwa apa yang diproduksi itu terjual. Meskipun mungkin pada kenyataannya yang diproduksi ada yang tidak terjual atau belum terjual. Tapi untuk analisis ada asumsi yang ketiga itu, bahwa yang diproduksi itu yang dijual. Kemudian for multiple product analysis, untuk multiple product, analisis multiple product, the sales mix is assumed to be known. Jadi penjualan campuran atau mix itu diketahui, padahal bisa jadi tidak diketahui ya, entar karena saking banyaknya gitu ya. Terakhir, the selling price and cost are assumed to be known with certainty. Jadi harga jual dan biaya itu diketahui secara pasti untuk bisa membuat analisis CVP ya, atau cost volume profit analysis. Oke, selanjutnya contoh-contoh penggunaan CVP analysis ya. Misalkan ini ada kenaikan biaya iklan ya. If advertising expenditure increase by $8,000, sales will increase from 1,600 units to 1,725 units. Jadi ada kenaikan penjualan dari 1.600 unit ke 1.725 unit jika biaya iklan itu naik ya menjadi 8.000. Nah, apabila dibuat, maka ini tadi unit yang terjual 1.600 menjadi 1.700. Contribution margin tetap sama ya, $75. Ini diketahui ya sebelum dari data sebelumnya. Kemudian total contribution margin-nya ya dikalikan antara unit yang terjual dengan unit contribution margin. Jadi sebelum iklan itu sebelum kenaikan iklan 120.000, setelah kenaikan iklan 129.000 sekian. Nah, untuk fixed expense-nya atau biaya tetapnya masih sama 45.000.
sebelum ada kenaikan iklan. Jadi data ini tuh diambil dari sini. Mana ya, diambil dari data-data yang awal sebelumnya ya. Ya udah, anggap aja sudah ada datanya, ini sudah diketahui gitu ya. Oke. Sebelum adanya kenaikan advertising itu 45.000. Nah, setelah kenaikan berarti ini tadi kenaikan 8.000, 45.000 tambah 8.000 ketemu 83.000. Maka profitnya ya jadi total contribution margin dikurangi fixed cost ya. Ketemu profitnya sebelum ikan 75.000, tapi setelah ikan 76.375. Maka terjadi kenaikan sebesar 1.375. Analisisnya seperti itu. Contoh yang kedua, a price decrease ya, harga turun dari $400 ke $375 per unit ya. Nah, ini akan menaikkan penjualan dari 1.600 menjadi 1.900. Jadi jika harga diturunkan, maka penjualan akan naik dari 1.600 menjadi 1.900. Diminta menganalisis kira-kira perbedaan laba atau ruginya berapa. Nah, sebelum ada perubahan harga gitu ya, unit yang terjual 1.600, contribution 75 ini masih tetap sama ya, seperti yang tadi 75.000. Nah, setelah ada perubahan, unit yang terjual dari 1.600 menjadi 1.900. Contribution marginnya turun karena harganya turun dari 400 menjadi 375 ya, turun menjadi 50 ya. Total contribution margin berarti 1.900 kali 50 ketemu 96.000 dikurangi 45.000, maka profitnya ini turun dari 75 menjadi 50.000 ya. Jadi decrease in profit $25.000, terjadi penurunan profit sebesar $25.000. Lalu contoh yang ketiga, ini ada harga turun $375, kemudian iklan naik $8.000. Nah, ini penjualan naik dari 1.600 unit menjadi 2.600. Jadi harga diturunkan, iklan dinaikkan. Apa yang terjadi gitu ya? Terjadi kenaikan penjualan 1.600 dari 1.600 unit menjadi 2.600 unit. Tapi apakah hal ini akan menaikkan laba lebih tinggi? Nah, itu perlu dilihat terlebih dahulu. Dengan adanya perubahan kombinasi itu bisa dihitung ya. Ini tadi sebelum ada perubahan masih tetap sama 75.000. Nah, setelah ada perubahan, unit yang terjual naik dari 1.600 menjadi 2.600. Kemudian margin kontribusinya berarti kan turun dari 75 menjadi 50. Total kontribusinya 130.000. Lah, biaya bebannya ini naik dari 45.000 menjadi 53.000. Maka ketemu angkanya 77.000, itu artinya terjadi kenaikan profit sebesar $2.000. Jadi jika harga diturunkan dan biaya iklan dinaikkan, akan terjadi penjualan yang naik dari 1.600 unit menjadi 2.600 unit. Nah, kalau dilihat kayaknya naiknya banyak ya, 1.000 unit, tapi kalau dilihat dari kenaikan profitnya adalah 2.000 unit. Hal ini tentu kalau dibandingkan sebelumnya ya paling menguntungkan di antara alternatif 1, 2, dan 3. Kalau asumsinya ada asumsi seperti itu ya. Oke, terakhir kita akan membahas margin of safety. Ini batas keamanan ya, margin of safety. Ini diasumsikan bahwa perusahaan mempunyai income seperti berikut: penjualan 100.000, kurangi biaya variabelnya 60.000, contribution marginnya 40.000, maka dikurangi dengan biaya tetap 30.000, maka ketemu income before tax-nya 10.000. Nah, bisa diketahui break even point dalam dolar ya, itu adalah fixed cost dibagi CM rasio ya, berarti 30.000 dibagi 0,4, contribution margin rasionya kan ini 40.000 dibagi 100.000 ya, atau 40% atau 0,4. Ketemu 75.000. Margin of safety-nya itu adalah penjualan dikurangi
break even point dalam dolar. 100.000 dolar dikurangi 70.000 dolar ketemu 25.000 dolar. Itulah margin of safety perusahaan atau safety marginnya itu di 25 dolar ya. Jadi kan ini supaya break even point itu kan 75.000, tapi dia bisa menjual 100.000, berarti masih aman, titik amannya itu masih ada 25.000 gitu. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.